dalam Alkitab, ya, kepenuhan Roh Kudus itu, kata penuh itu dipakai dua kata, ya, dalam Ibrani ruah, ya, yang artinya berbaring atau menempatkan diri, gitu ya, berbaring atau menempatkan diri, ya, penuh dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudusnya apa? Roh Kudusnya itu dia penuh dengan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus apa? Menempatkan diri. Nah, menempatkan diri, ya. Nah, dalam bahasa Yunani, ya, Perjanjian Baru sering dipakai kata pleto atau pleroo, ya. Artinya apa? Ya, penuh dengan Roh Kudus itu artinya menjadi penuh atau melengkapi. Artinya melengkapi itu apa? Sudah ada atau belum ada? Sudah ada. Terus ditambah, terus ditambah. Jadi terus melengkapi, terus melengkapi. Contoh ya, misalnya saya ulang-ulang terus di sini ya. Ada teman yang bilang, kalau mengenai uang itu saya nggak bisa bohong. Tapi kalau yang lain tuh saya masih bisa bohong. Gitu. Nah, itu contoh saja ya, bahwa memang Roh Kudus itu bisa bekerja di area-area kehidupan kita, gitu. Artinya terus melengkapi, ya, pletoo, ya, pleto, pleroo, dipenuhi, dipenuhi, ya. Dia akan mengisi bagian-bagian yang kemudian masih tidak memiliki gaya seperti Kristus hidup, gitu ya. Belum memiliki manusia baru di dalamnya. Belum menjadi serupa dengan Yesus hidupnya, gitu ya. Belum punya pikiran dan perasaan seperti Kristus, gitu ya, yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, nah, kita lihat beberapa hal ya yang terjadi di dalam Perjanjian Lama, ya. Perjanjian Lama, ya, itu terdapat kisah-kisah orang-orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Coba teman-teman perhatiin, manifestasinya itu macam-macam, ya. Tapi dari semua itu, ya, terbagi dalam dua sebenarnya. Pertama, kepenuhan Roh itu yang temporal atau sesaat, terus hilang. Nah, ya, terus ada yang permanen. Ya, ada yang permanen. Nah, coba kita lihat ya. Yang temporal atau sesaat itu seperti apa? Ya, itu ditandai dengan tanda-tanda fisik ya, yang sesaat gitu ya. Coba kita lihat ya, apa yang terjadi dengan Musa ya, Musa. Bilangan 11:25 berkata, lalu turunlah Tuhan dalam awan. Wah, dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya, hinggap pada Musa, dan ditaruhnya, ya, Allah menaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ya, nah jadi roh yang hinggap pada Musa ini diambil oleh Allah dan ditaruh ke-70 tua. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka. Yang kepenuhan siapa? Ke-70 tua-tua. Seperti nabi. Ya, jadi nabi itu kan dia berkata-kata kan, dia bernubuat begitu kan. Tetapi sesudah itu apa katanya? Tidak lagi. Menarik ya? Tidak lagi. 1 Samuel 10 ayat 6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Jadi dia penuh, tapi tiba-tiba berubah lagi. 1 Samuel 10 ayat 10 sampai 13. Ketika mereka sampai di Gebea dari sana, ya, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Ini Saul. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan. Seperti nabi-nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran. Berarti ada tanda ya, tanda-tanda yang ini. Bahwa ia bernubuat bersama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu, Saul ya? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapa bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Nah, perhatiin kata ini, setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Nah, yang terjadi di sini teman-teman tahu? Ya, yang terjadi adalah
sebenarnya roh Allah itu pergi dari dia karena dia malah telanjang di depan ya, Samuel ya. Oke. Itu tanda-tanda fisik, temporal, sesaat rupanya kepenuhan itu ya. Jadi tanda-tanda kepenuhan ini nyata dan dapat disaksikan ya kelihatannya sehingga orang dapat menyimpulkan bahwa mereka itu kepenuhan roh. Jadi biasanya yang sesaat itu ada tanda-tanda yang dapat kita lihat. Nah, jadi teman-teman kalau lihat tiba-tiba ada orang ya di apa diurapi ya, didoakan ya, didoakan, taruh tangan di atas kepalanya, tiba-tiba dia berbahasa roh ya. Saya pernah tuh ya ada orang saya lagi khotbah di mimbar dan kemudian tiba altar call, saya pegang kepalanya, tiba-tiba dia berbahasa roh. Ya pas Pak, ini Asnat mau bertanya Pak mengenai Oh itu. iya, oke, silakan Asnat. Iya Pak, saya bertanya tentang bahasa roh. Minggu lalu di gereja saya di sini, uh, Ibu Pendeta berdoa, terus Ibu Pendeta bilang semuanya harus berbahasa roh gitu. Jadi Ibu Pendeta berdoa, yang lain sudah berbahasa roh. Nah saya belum pernah berbahasa roh gitu. Jadi saya hanya dalam nama Tuhan Yesus gitu. Terus di samping kiri kanan saya semua berbahasa roh. Nah saya sendiri nggak berbahasa roh. Terus Ibu Pendeta selalu bilang, siapa yang belum berbahasa roh maju ke depan katanya. Jadi yang belum berbahasa roh itu sekitar 10 orang. Jadi kami maju termasuk saya. Terus didoain gitu, didoain sama Ibu Pendeta. Terus ada hamba-hamba Tuhan lainnya. Didoain. Tiba-tiba di samping kiri kanan saya sudah berbahasa roh. Nah saya sendiri di tengah-tengah nggak bisa berbahasa roh. Jadi saya juga kayak rasa minder gitu. Apa saya banyak dosa atau gimana? Kok saya nggak bisa berbahasa roh gitu. Gitu Pak. Nah saya tanya Asnat, Asnat merasa ada dosa nggak? Iya. Ah iya. Oh, Asnat merasa ada dosa. Iya. Kalau ada dosa ya minta ampun kepada Tuhan dan punya gaya hidup ya seperti Tuhan Yesus hidup ya. Ya, tapi sekalipun kemudian Asnat katanya ada dosa gitu ya. Itu bukan alasan kenapa Asnat tidak mendapatkan bahasa roh. Ya. Jadi bahasa roh itu adalah karunia Roh Kudus. Ya, bahasa roh itu adalah karunia. Nah, karunia-karunia ini nanti buat apa atau untuk apa? Atau siapa yang dapat karunia? Yang dapat karunia itu tentu saja sesuai dengan kapasitasnya. Apakah perlu dapat karunia? Selain kapasitasnya, maka karunia ini pasti hubungannya dengan mengerjakan pekerjaan Bapa. Nah, apa pekerjaan Bapa itu? Yaitu mempersiapkan jemaat. Jadi karena aku telah memilih kamu sebelum dunia dijadikan, itu adalah satu umat, satu jemaat, yaitu gerejanya. Memang. Jadi Tuhan pasti memperlengkapi orang-orangnya dengan karunia-karunia. Gitu. Tentu sesuai dengan kapasitasnya, dan kedua sesuai dengan apa yang Bapak ingin atau kehendaki orang itu kerjakan. Gitu ya. Oke, dan pasti Bapak tidak memberikan karunia kepada orang yang tidak berkualitas atau tidak punya kapasitas. Gitu. Ya. Nah, jadi caranya gimana? Persiapkanlah dirimu ya untuk supaya Allah memakainya gitu. Memiliki kapasitas sehingga Allah memakainya. Saya letakkan materi itu teman-teman di bagian paling akhir dari materi kita ini nih, ya. Sorry, kok jadi exit nih. Kalau teman-teman lihat itu, ya, ini materi paling akhir ya. Nanti ada, jadi kita baru ada di sini nih, dipenuhi Roh Kudus. Setelah itu dipimpin Roh Kudus, mati hidup oleh Roh,
fungsi Roh Kudus, baru karunia Roh Kudus, baru bahasa roh. Baru kemudian pentingnya bahasa roh. Oke? Memang saya sengaja letakkan paling terakhir, ya. Oke, tapi baguslah ya. Jadi Asnat sudah paling tidak sekarang nggak bisa alfa kan, nggak bisa absen ya. Pasti ikut terus karena materinya paling akhir ya, Asnat. Jadi kalau Asnat bilang karena saya berdosa, ada dosa, itu akui aja di hadapan Tuhan dan bertobat, gitu ya, bertobat. Nah itu mau ada bahasa roh atau tidak ada bahasa roh, mau ada karunia atau tidak ada karunia, itu tetap aja kita harus bertobat, ya. Ya, jadi pertanyaan lain itu bahwa apakah dengan berbahasa roh itu orang tanda dipenuhi Roh Kudus? Oke. Nah, boleh saya langsung jawab juga. Jadi, kalau kita berbahasa roh itu bisa salah satu dari manifestasi bahwa kita dibaptis dengan Roh Kudus. Gitu, dibaptis dengan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang terus-menerus itulah yang disebut kepenuhan Roh Kudus. Gitu, ya. Bisa menjadi tanda. Tapi semua tanda-tanda spektakuler seperti itu sifatnya sesaat, temporal. Makanya jangan heran nih ketemu orang gitu ya, atau di dalam ibadah, wah dia berbahasa roh. Tiba-tiba di luar di parkiran dia langsung keluar itu makhluk-makhluk yang dia pelihara di dalam hatinya gitu. Ada. Itu nyata, ya. Itu nyata. Nah, itu membuktikan kepada kita bahwa iya, bisa tanda-tanda spektakuler tapi itu temporal namanya, yaitu sesaat. Apa ada gunanya? Ada dong. Tidak ada pasti, karena dia pasti mengalami perjumpaan. Tapi teman-teman tahu kan, orang kayak kita aja yang punya orang tua sering ketemu orang tua kan. Tapi siapa yang paling sering melanggar perintah orang tuanya? Siapa? Anaknya atau anak tetangga? Anaknya. Iya, anaknya. Yang paling sering menyakiti hati orang tua, anak tetangga atau anaknya sendiri? Anaknya sendiri. Itu dia. Itu dia, ya. Jadi, tapi siapa yang paling sering disayang oleh orang tuanya? Anaknya sendiri atau anak tetangga? Anaknya sendiri. Anaknya sendiri juga. Gitu. Jadi sebenarnya Allah terus ya datang menjangkau kita, ya, menemui kita gitu dengan melalui rohnya. Caranya gimana? Saudara dikuasai oleh rohnya. Dan penguasaan Roh Kudus yang terus-menerus itulah yang terus yang disebut orang dipenuhi Roh Kudus. Karena tadi kata-katanya apa katanya? Artinya pleroo atau pleto. Itu artinya apa? Melengkapi. Sudah ada, terus dilengkapi. Sudah ada, terus dilengkapi. Sudah ada, terus dilengkapi. Adakah orang yang berhenti dibaptis atau dipenuhi Roh Kudus? Enggak ada. Sampai satu hari dia benar-benar menjadi tawanan roh. Wah, tertawan rohnya. Artinya tertawan rohnya oleh Roh Kristus. Wah, itu sudah Paulus pernah bilang gitu kan. Aku mau menjadi tawanan roh. Gitu. Oke. Bagus ya. Terima kasih. Kita lanjut. Kita lanjut dulu dengan supaya kita tahu semua segala sesuatu di sekitaran itu ya. Tadi kita sama. Nah, jadi ada yang ya. Nah, jadi seperti tadi ya, kita lihat Musa, kemudian Saul, begitu kan? Nah, jadi tanda-tanda itu katanya apa? Itu dapat nyata dilihat. Tadi Pak Lebri bilangnya bisa, bahasa roh itu bisa tanda. Nah, kepenuhan roh semacam ini itu tidak menjamin manusia menjadi unggul atau berkualitas seperti apa yang Bapa mau, ya, seperti Saul kan, kepenuhan roh tapi akhirnya menjadi orang yang tertolak, ya kan? Oke, kita lanjut. Nah, kepenuhan roh secara permanen, ya, itu tanda-tanda ini tidak nampak secara nyata, tidak spektakuler yang permanen itu, ya. Buah-buah roh dalam kehidupan dari orang-orang seperti ini itu yang tampak, gitu, ya.
Dan itulah ya keunggulan kualitas hidup mereka. Gitu. Mereka terlihat hidup seperti yang Yesus mau. Artinya mereka inilah orang-orang yang sebenarnya penuh dengan Roh Kudus secara permanen. Gitu. Nah, kita lihat ya, orang-orang yang dikenal penuh dengan Roh Allah secara permanen itu ada Yusuf, Edward, siapa ya? Anak region Barat. Oke, teman-teman yang ya. Jadi ada Yusuf, Musa, Yosua, Daniel. Nah, mari coba kita lihat ya. Yusuf kan, Firaun yang bilang kan kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti Yusuf, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Itu karena dia dengar tuh cerita ya mengenai apa? Setelah semua cerita bahwa Yusuf itu memiliki kualitas menjaga kekudusan hidupnya, ya kan? Itu sampai Firaun bilang yang penuh dengan Roh Allah, ya. Oke, dan dia juga tentu menafsirkan mimpi, ya. Nah, Musa, lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya pada ke-73 roh itu, kepenuhanlah mereka seperti nabi, ya. Oke, terus akhirnya ayat 26 dia. Yosua, ya, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh bijaksana sebab Musa telah meletakkan tangannya di atasnya, ya. Jadi Yosua kan terkenal kan dengan kehidupan yang taat kepada pimpinan Allah, ya. Kemudian Daniel, pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Beltsasar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Ini pakai kata penuh dengan roh para dewa yang kudus, ya. Oke, ya. Nah, ini dalam perjanjian lama. Nah, coba kita lihat yang di dalam perjanjian baru, ya. Daniel sama, ya. Dalam perjanjian baru, kalau kita lihat, ya, mengenai orang yang dipenuhi roh sebelum Pantekosta dan sesudah kenaikan Tuhan Yesus. Jadi ada yang sebelum Pantekosta, ada Elisabet, ya, Sakaria, Yohanes Pembaptis, dan Tuhan Yesus sendiri. Coba kita lihat, ya. Elisabet itu mendengar salam Maria, ya, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Saudara bayangkan nggak ini ibu-ibu bisa rasain ini, ya, yang ibu ya, yang wanita belum. Itu Elisabet mengandung Yohanes Pembaptis kan, ya. Nah, ketika Maria kasih salam, melonjaklah anak di dalam rahimnya. Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Kira-kira, Bu Lina nih, Bu Lina kira-kira apa yang Elisabet rasain ya Bu Lina ya? Aku nggak bisa jelasin karena aku nggak pernah nih rahim. Atau siapa? Ada pergerakan di dalam perut. Kenapa pergerakan itu, Bu? Sampai kok dibilang penuh dengan Roh Kudus? Karena anaknya yang di dalam kandungan itu merespon kan, seolah-olah sesuatu yang tidak mungkin tapi kok terjadi begitu, ya. Yang menarik tuh melonjak, Pak. Bu Mona tuh, si Brian waktu di kandungan katanya nendang-nendang terus. Jadi mungkin Bu Mona penuh dengan Roh Kudus. Ya. Ya, tapi di sini ada kan sebenarnya ya, yang dibilang penuh dengan Roh Kudus itu adalah si Elisabet itu tahu bahwa datang katanya apa? Ibu dari tuanku, ya. Dia bilang gitu kan? Dari Tuhanku dia bilang kan? Jadi tiba-tiba dia penuh, ya. Kemudian Sakaria nih penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Jadi ada anaknya kan? Kemudian siapa ini? Sebab ia ini Yohanes Pembaptis. Sebab ia Yohanes Pembaptis akan besar di hadapan Tuhan dan dia akan tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia Yohanes Pembaptis akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ya. Lukas 4 ayat 1, Yesus sendiri, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, ya, kembali dari sungai Yordan lalu dibawa Roh Kudus ke padang gurun, ya. Oke. Nah,
Itu sebelum Pentakosta. Setelah kenaikan Tuhan Yesus, ternyata peristiwa mengenai kepenuhan dengan roh. Ada juga, nah itu beberapa nih, di Kisah 2 ayat 4, ketika peristiwa Pentakosta kan. Kemudian ada Stefanus, Paulus, dan Barnabas. Ya. Nah, teman-teman, di Yerusalem kan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ya, tidak dibilang bahasa lidah, tapi bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya. Kemudian Stefanus penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Artinya dia dikuasai oleh Roh Kudus. Ya. Kenapa? Apa bedanya, Pak? Dikuasai Roh Kudus, yaitu dibaptis, kemudian penuh. Nah, kalau orang yang penuh Roh Kudus itu artinya dikuasai terus-menerus oleh Roh Kudus. Artinya dia terus-menerus dikuasai. Nah, ada yang kemudian permanen menghasilkan suatu kualitas hidup, ya kan? Yang kualitas hidup yang sesuai dengan standarnya Allah, tapi ada orang yang penuh, artinya dikuasai, tapi apa? Tapi temporal atau sesaat. Dan itu dilakukan oleh Roh Allah sendiri dengan maksudnya dia. Pasti ada maksud, ya. Oke. Kemudian Ananias nih ya, penuh dengan Roh Kudus. Kemudian ada Saulus ya, disebut yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, dalam Kisah Para Rasul, peristiwa kepenuhan roh itu hampir selalu disertai tanda-tanda. Tetapi di zaman sebelum Pentakosta, kayak Elizabeth, Zakaria, Yohanes Pembaptis, kepenuhan roh itu tidak ditandai dengan hal-hal tersebut. Nah, teman-teman, mari kita lihat, ya, mari kita lihat nih ya, perbandingan yang sesaat dan kemudian yang permanen, ya, kepenuhan roh. Apa yang dikemukakan dalam Kisah Para Rasul pada umumnya adalah fenomena kepenuhan roh itu secara sesaat, temporal. Biasanya kepenuhan roh secara sesaat ini disertai dengan tanda-tanda karunia yang spektakuler. Ya. Hal ini dibutuhkan pada gereja mula-mula. Itu kenapa terjadi waktu itu? Sebagai tanda bahwa Tuhan menghadirkan gerejanya di tengah-tengah dunia. Itu kan Pentakosta, ya kan? Nah, seiring dengan berjalannya waktu, gitu ya, ketika Injil, ya, ketika telah diletakkan gereja Tuhan itu, dan kemudian Injil dikabarkan kemana-mana, kepenuhan roh yang dikehendaki oleh Allah bukanlah yang sesaat itu, yang penuh dengan tanda-tanda spektakuler itu. Tetapi apa? Nah, teman-teman ini pasti sudah bisa tangkap. Karena apa? Karena seperti diagram yang kita sudah pelajari sama-sama. Allah sebelum dunia dijadikan itu sudah memilih satu umat, punya kualifikasi seperti umat pilihan. Ya kan? Punya kualifikasi umat pilihan. Nah, ini bagaimana caranya supaya mereka ini, kualifikasi ini, orang-orang yang kemudian dibawa Bapa untuk kemudian dimeteraikan dengan rohnya itu percaya menjadi nepios kan? Menjadi huios kan, yang mengalami huiotesia. Bagaimana supaya mereka ini bisa benar-benar menjadi manusia Allah, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Nah, pasti harus melewati, mengikuti dan berjalan terus-menerus dengan Roh Kudus. Nah, seirama dengan Roh Kudus, ada di bawah pimpinan Roh Kudus, ya. Oke. Itulah yang sesungguhnya, ya, yang dikehendaki oleh Allah, bahwa orang mengalami atau memiliki kepenuhan roh secara permanen. Nah, ini yang disebutkan di Efesus 5 ya, ayat 15 sampai 19. Ada yang bisa bantu baca? Onsi. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.
Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Teman-teman, kalau perhati ini, ada dua kata yang sangat penting. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Satu, hendaklah kamu penuh dengan roh. Orang yang bisa benar-benar mengerti kehendak Tuhan, itu pasti orang yang penuh dengan roh. Dari mana dia bisa tahu kehendak Tuhan? Ya, roh yang menyingkapkannya kepada dia melalui firman-Nya Tuhan. Ya kan? Ada dua hal yang penting dari sini nih. Ada dua hal yang penting yang berhubungan dengan warna hijau. Ini disampaikan, disiarkan di masa akhir zaman. Waktu katanya apa? Waktunya sudah singkat. Pergunakanlah waktu yang ada. Ya, karena hari-hari ini adalah jahat. Gitu. Jadi dalam waktu singkat, di keadaan dunia yang semakin lenyap dengan keinginannya, yaitu kejahatan itu, kamu jangan bodoh, kamu jangan bebal, kamu jangan lawan, gitu ya. Kamu jangan pilih cara hidup sendiri, tapi usahakan kamu mengerti kehendak Tuhan. Gitu kan? Nah, bagaimana caranya? Hiduplah penuh dengan roh. Ya. Sudah tahu nih kebenaran. Tapi seperti orang mabuk. Orang mabuk itu apa? Kayak nggak siuman, nggak sadar. Itu maksudnya. Ya, mabuk anggur, tidak siuman, tidak sadar gitu. Ya, seperti kita tidak sadar. Padahal udah tahu gitu. Saudara, menurut saudara yang minum alkohol mau mabuk itu, dia tahu nggak itu alkohol? Tahu. Tahu ya. Tahu. Tetap minum? Ya memang justru sengaja pilih yang alkohol kan. Kayak kebayangan, makanya dibilang siuman lah, gitu kan? Itulah keadaan. Kenapa ini pakai kata ini? Janganlah kamu mabuk anggur. Tahu. Makanya siuman. Sadarlah gitu. Sadarlah ya. Ya, sadarlah. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Karena mabuk itu bukan keinginan roh, tapi keinginan daging. Gitu. Sadarlah bahwa kamu ini selama ini itu ikut keinginan daging. Hendaklah kamu penuh dengan roh di hari-hari yang sangat ya, yang jahat ini. Karena waktu ini waktunya sangat ya, sudah sangat singkat. Pergunakan waktu yang ada. Dimulai dengan kata-kata perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Wah, ini luar biasa nih. Ya, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup, katanya. Ya, jangan bodoh, jangan bebal, ya. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat, ya. Oke. Nah, hendaklah penuh dengan roh. Mengertilah kehendak Tuhan, gitu ya. Katanya begini, ya, supaya kamu bisa berkata-kata, ya, kepada yang lain, ya, jadi saksi gitu ya, mazmur, kidung pujian. Jadi saya senang tuh acara hari hari Jumat kemarin, Rabu dan Jumat ya, orang-orang ya terus memberi kesaksian mengenai dirinya ya, mengenai bagaimana Tuhan ya bekerja di dalam hidupnya. Oke. Ya. Jadi Allah mau ya, Allah kehendaki supaya kita penuh dengan roh secara terus-menerus atau secara permanen ya. Nah, hal ini akan menghasilkan apa, Saudara? Sensitivitas. Kita tuh memiliki kepekaan ya. Ya, untuk terus dapat mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah. Nah, kualitas orang yang dipenuhi roh secara permanen ini dapat terlihat oleh semua orang. Dia akan menjadi saksi Tuhan. Gitu. Itu hasilnya kan? Kelihatan hasilnya ya. Oke. Nah, Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan manusia ya di perjanjian lama itu sama
ya keadaan kepenuhan rohnya dengan yang dialami oleh Yusuf dan Daniel yang kita sudah bahas ya. Jadi orang percaya harus mengembangkan kepenuhan roh yang secara permanen ini ya. Orang yang dipenuhi roh secara permanen adalah orang-orang yang akan memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kalau dia secara permanen, tidak sesaat saja, maka apa? Dia akan terus belajar dan berlatih kan? Belajar dan berlatih. Bagaimana caranya, Pak? Belajar dan berlatih. Caranya adalah apa? Melalui setiap firman. Nah, setiap firman yang masuk disingkapkan oleh Roh Kudus. Kemudian dikuasai oleh Roh Kudus supaya apa? Pada saat di dalam kehidupannya dia mau memilih, dia dituntun untuk memilih keinginan roh dan bukan keinginan daging. Pikiran Kristus itu, perasaan Kristus itu, atau pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus itu ada di dalam firman Tuhan. Ya. Nah, orang yang dipenuhi roh secara permanen, ya, itu adalah orang-orang yang hidupnya apa? Semakin tidak bercelah dan akan memiliki sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Jadi ketika dia akan terus terus menerus itu diubah ya oleh setiap kebenaran. Sehingga kehidupannya semakin tidak seirama dengan dunia ini. Itu yang disebut tidak bercelah, tidak bercacat. Dan dengan demikian dia akan terus memiliki sukacita apapun keadaan di sekelilingnya, ya. Suatu sukacita yang tidak dibangun oleh fasilitas dunia ini. Ini ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus secara permanen. Jadi saudara kalau tanya di sekarang ya, jadi bukan hanya pertanyaannya apakah saya sudah dibaptis Roh Kudus atau dikuasai Roh Kudus. Bisa saja saudara dikuasai Roh Kudus, tapi tidak permanen. Hanya sesaat gitu. Banyak orang tuh, waduh benar-benar ada loh, ada kalau saya sih tahu. Ada. Itu datang di gereja, wih bahasa rohnya men. Orang belum bahasa roh udah bahasa roh. Betulan. Tapi saudara bisa lihat kehidupannya. Ya. Nah, sebaliknya. Orang yang terus-menerus belajar, terus-menerus berlatih oleh setiap firman yang didengarkan, yang disingkapkan oleh Roh Kudus di dalam hidupnya. Dia inilah orang-orang yang sebenarnya sesungguhnya dikuasai oleh Roh Kudus. Dan ketika sebelum sampai ke situ ya, dengan setiap firman ini, dia terus memilih jalan-jalan Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki. Artinya dia dikuasai oleh Roh Kudus. Orang yang dikuasai Roh Kudus, orang itulah yang ditenggelamkan dalam Roh Kudus. Artinya dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau itu terus-menerus dia lakukan, itulah yang disebut dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Nah, terus orang ini kemana Pak jalannya nih? Nanti tunggu ya, kita jalan terus ya. Oke. Roh Kudus adalah roh Allah. Cara Allah memang berada. Nah, cara berada Allah ini memang sangat dinamis dan fleksibel. Ya, dan hal ini terlihat dari bagaimana seseorang dipenuhi Roh Kudus. Di Perjanjian Lama dalam berbagai hal ya diungkapkan bagaimana seseorang dipenuhi Roh Kudus kan tadi ya dengan manifestasinya ya. Demikian pula di dalam Perjanjian Baru. Nah, di Perjanjian Baru Roh Kudus juga bisa manifestasi seperti apa tadi? Burung, merpati, lidah api kan? Ya, kejadian Pentakosta, kemudian Yesus ya, ada burung merpati. Nah, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus secara sesaat ya, juga menampilkan manifestasi yang menampilkan berbagai manifestasi yang tidak ditemukan di Perjanjian Lama. Saya ulang ya. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus secara sesaat juga menampilkan ya berbagai manifestasi yang tidak ditemukan di Perjanjian Lama. Manifestasi umat Perjanjian Baru yang dipenuhi Roh Kudus secara sesaat bermacam-macam sesuai dengan karunia yang diberikan kepada mereka masing-masing. Jadi memang terjadi sesuai dengan cara Allah berada yang dinamis dan fleksibel. Apakah itu salah? Tidak salah. Yang salah adalah seharusnya responnya. Jadi kepenuhan Roh Kudus secara permanen itu pasti berawal dari yang sesaat kan. Kemudian yang sesaat ini berulang-ulang orang respon harusnya jadi permanen ya. Oke.
Nah, kepenuhan Roh Kudus secara sesaat ini ya dengan berbagai manifestasi adalah pekerjaan Roh Kudus sesuai dengan ini yang kita bahas ya. Apa yang dikehendaki Allah, itu Allah yang punya ya. Biasanya berbeda-beda, bermacam-macam ya. Simpson dipenuhi roh yang sama dengan roh Allah berkuasa atas Simpson sehingga bisa merobek mulut singa. Bisa. Ya, dibilang dia penuh roh. Saul mengalami kepenuhan, tapi ia bisa telanjang badan di depan Samuel. Tapi itu cara Allah. Ya, bisa terjadi. Kepenuhan roh secara sesaat ini tidak membuat Simpson dan Saul menjadi orang benar secara permanen kan? Ah ya, kita ini teman-teman jadi bisa refleksi ke Pak, manifestasi gitu, manifestasi. Tidak membuat orang secara memiliki kualitas ya. Nah, hal ini memberi pelajaran yang berharga bagi orang yang dipenuhi roh secara temporal ya, secara sesaat ini pelajaran yang kita ambil. Tidak menjamin dirinya menjadi dewasa rohani ya. Tidak menjamin. Jadi ada tanda-tanda bukan jaminan ya. Kepenuhan roh secara sesaat, temporal, tidak otomatis membuat seseorang mengenakan kodrat ilahi. Ya, atau bagaimana seharusnya moral Allah itu ya, kodrat ilahi ya. Tetapi kepenuhan roh secara permanen membuat seseorang mengenakan kodrat ilahi. Nah, di sini ya. Nanti kita bisa lihat nih, dari sini kita bisa membedakan dengan mengetahui ini, memahami ini, kita jadi bisa membedakan seperti yang pertanyaannya Asnat tadi ya. Oke, sekalipun pengalaman dipenuhi Roh Kudus itu secara temporal memberi kesan yang sangat kuat. Nih, ini yang saya bilang tadi ya. Pasti memberi kesan kuat orang yang secara temporal itu dipenuhi Roh Kudus. Karena ada manifestasi yang spektakuler kan? Tetapi hendaknya, nah ini kan bukan salah, tapi hendaknya seseorang jangan merasa puas dengan pengalaman tersebut. Ya, yang ada karunia-karunia yang bisa didemonstrasikan ya. Harusnya karunia Roh Kudus itu karunia-karunia, karena karunia-karunia itu tidak membuat seseorang jadi dewasa. Ya. Nah, bagaimana yang permanen? Itu yang sesaat ya. Itu yang sesaat ya. Tidak membuat orang dewasa rohani. Ya. Tidak otomatis membuat orang jadi dewasa. Tidak bisa membuat orang mengenakan kodrat ilahi. Ya. Oke. Nah, tidak ya ini yang kita bahas tadi ya. Nah, seharusnya kita mengejar yang namanya permanen ya. Karena apa? Ada dua hal yang saya mau sampaikan di sini. Kepenuhan roh yang permanen itu berkaitan dengan satu, kedewasaan rohani seseorang. Yaitu apa? Seseorang yang memiliki kapasitas apa? Berjalan seirama dengan Tuhan. Ya. Teman-teman perhatiin kata-kata ini. Seberapa seseorang dipenuhi Roh Kudus, berarti pula seberapa jauh atau seberapa dalam seseorang bisa berjalan dengan Tuhan. Jadi mau ukur orang penuh Roh Kudus seperti apa, itu seberapa dalam dia bisa berjalan dengan Tuhan. Kepenuhan roh secara permanen ini menentukan kualitas hidup seseorang di hadapan Bapa, ya. Di Perjanjian Lama kita bisa lihat Musa dipenuhi Roh Kudus, ia membagi Roh Kudus kepada tua-tua Israel, ya. Ada manifestasi Roh Kudus di dalam diri Musa dan di dalam kehidupan tua-tua Israel itu berbeda. Ya, berbeda. Setelah tua-tua Israel dipenuhi Roh Kudus, tidak lama kemudian tidak lagi dipenuhi dengan Roh Kudus. Atau kepenuhan itu hilang. Ya. Berbeda dengan Yosua kan, ya, dia mendapat kepenuhan Roh Kudus secara permanen, ya. Karena apa? Roh Kudus tetap karena apa? Roh Kudus Yosua memiliki kapasitas yang lebih dari tua-tua itu, ya. Nah, kepenuhan Roh secara permanen ini seperti yang dialami Yosua itu dimiliki oleh Yusuf dan Daniel juga, ya. Dalam kehidupan setiap hari nampak keunggulan mereka di antara manusia lain. Ya, terlihat dari bagaimana mereka hidup, ya. Nah, ini, ya. Jadi yang pertama tadi teman-teman, kepenuhan Roh Kudus, ya, itu bisa
diukur dari kedewasaan rohani. Yang kedua, kepenuhan Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus secara permanen akan menunjukkan keunggulan apa? Terutama dalam kekudusan hidup. Perhatiin kalimat terakhir di bawah. Ada yang bisa baca? Saya, Pak. Silakan, Winnie itu. Ya kan? Tadi siapa ya? Winnie. Saya, Pak. Lisa. Oh, Liza. Oke. Ya, silakan, Liza. Tidak mungkin orang yang dipenuhi roh secara permanen mudah berbuat dosa. Oke. Jadi, teman-teman bisa, orang yang dipenuhi roh secara permanen akan menunjukkan keunggulannya terutama dalam kekudusan hidup. Ya. Oke. Nah, ini bagian terakhir. Bagi umat perjanjian lama, seseorang yang kepenuhan Roh Kudus, tadi 2 poin teman-teman catat itu ya, ciri orang yang kepenuhan Roh Kudus secara permanen. Ya, semakin dia penuh dengan Roh Kudus, semakin dalam dia berjalan seirama dengan Tuhan. Itu ditunjukkan dari apa? Kedewasaan rohaninya. Ya, yang kedua adalah dari kekudusan hidupnya. Ya, nah bagi umat perjanjian lama, seseorang yang kepenuhan Roh Kudus itu dibilang tadi Yosua penuh dengan roh bijaksana. Ya, dalam kebijaksanaannya itu yang terbatas ya, dia menerima tuntunan Roh Kudus terbatas sehingga mereka bisa memiliki pengetahuan yang luar biasa dibandingkan manusia pada zamannya. Pengetahuan itu antara lain menafsirkan mimpi, mengambil keputusan untuk masalah-masalah ekonomi seperti Daniel, kenegaraan seperti yang dilakukan Yusuf dan Daniel, kan? Oke. Ini kepenuhan Roh Kudus di perjanjian lama. Di perjanjian baru keadaannya berbeda. Kenapa? Mereka memiliki Injil yang diajarkan Tuhan Yesus. Injil yang dirindukan oleh nabi-nabi dan orang-orang benar di perjanjian lama. Ada bedanya. Roh Kudus diberikan untuk apa? Jauh lebih mulia. Menuntun orang percaya mengenal kebenaran atau Injil yang diajarkan Tuhan Yesus. Sehingga Roh Kudus bisa membuka rahasia Injil kebenaran, menyingkapkan. Ya. Nah, Injil inilah yang mengubah cara berpikir seseorang sehingga seseorang mampu berpikir seperti Allah sendiri. Itu beda sekali. Dia lebih mulia terjadi bagi orang-orang di perjanjian karena ada Injil dan kemudian Roh Kudus menyingkapkan Injil itu ya sehingga orang yang mendengar itu mengubah cara berpikirnya ya sehingga mampu berpikir seperti Allah berpikir. Nah, seiring dengan perubahan pikiran, ingat, sehingga seseorang berkapasitas berpikir seperti Bapa, hal itu berarti seseorang lebih penuh dengan roh. Nah, sekarang ya, semakin penuh orang dengan Roh Kudus, dia akan semakin apa? Berkapasitas berpikir seperti Bapa. Nah, bagaimana caranya? Dia pola pikirnya semakin diubah sesuai dengan Roh Kudus singkapkan kepada dia Injil kebenaran itu. Oke? Jadi, penuh dengan roh sama dengan semakin berpikir seirama dengan roh. Penuh dengan roh sama dengan semakin berpikir seirama dengan roh. Nah, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain ya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran ya. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Ini menarik ya. Inilah yang dibilang dimeteraikan nih. Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Dunia tidak tahu, orang tidak dimeterai, nggak bisa tahu. Ini 3 ayat teman-teman mengenai Roh Kudus di dalam Injil ya. Yohanes 14, Yohanes 15, nanti ada Yohanes 16. Ingat nih 3 ayat ini ya. Jadi Roh Kudus itu disebut penolong, penghibur, dan roh kebenaran. Ada 3 julukannya ya. Penolong, roh kebenaran, penghibur. Oke.
Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yohanes 16 ayat 13, ini yang sering kita baca ya, bahwa dialah Roh kebenaran itu, ya, yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Yaitu firman Allah, ya, Injil kebenaran Allah. Oke? Nah, seseorang yang mendengar firman Tuhan yang benar dengan pimpinan Roh Kudus akan mendapat pengetahuan mengenai logos secara memadai, ya. Semakin seseorang dipenuhi oleh firman Tuhan, semakin penuh dengan Roh Kudus. Ya. Bukan Asnat, bukan semakin lama dia berbahasa roh, enggak. Karena semakin lama dia berbahasa roh, dia bisa semakin lama juga marah-marahin orang. Jadi semakin seseorang dipenuhi firman, itu akan semakin penuh dia dengan roh. Semakin seseorang mengalami pembaharuan pikiran oleh firman, yaitu logos dan rema, maka hidupnya makin dikendalikan oleh pikiran yang diperbaharui tersebut. Ini sama dengan seseorang dipimpin oleh roh. Teman-teman kalau mau lihat hubungannya dipenuhi roh dan dipimpin roh, ada di statement ini. Ada di sini. Semakin seseorang dipenuhi oleh firman Tuhan, semakin penuh dia dengan Roh Kudus. Semakin seseorang mengalami pembaharuan, tadi kan baru dipenuhi firman ya, semakin oleh firman itu dia dibaharui, yaitu jadi rema, maka hidupnya makin dikendalikan oleh pikiran yang diperbaharui itu. Jadi pikirannya yang sudah dikendalikan, ya, oleh kebenaran tadi. Ini sama dengan orang itu dipimpin. Dipimpin itu ya. Stoikeo ya kalau nggak salah ya, stoikeo itu artinya berjalan seirama ya. Nah, kepenuhan inilah yang mengukir prestasi di keabadian ya. Kepenuhan roh seperti inilah yang sebenarnya yang harus kita perjuangkan ya. Kepenuhan inilah yang mengukir prestasi di dalam kekekalan ya. Paulus menasehati agar tadi ya kita udah baca ya, orang percaya mengalami kepenuhan roh, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, teman-teman, saya ulang penjelasan ini sebagai penutup. Dalam teks itu tercatat kata penting kepenuhan. Itu dibicarakan berkenaan dengan dunia akhir zaman yang jahat sekali. Ya, di tengah dunia yang jahat ini, orang percaya harus mengerti kehendak Tuhan. Ya, sebagai kontrasnya, Paulus mengatakan orang percaya tidak mabuk oleh anggur. Tidak mabuk oleh anggur maksudnya apa? Agar orang percaya dalam keadaan siuman untuk hidup seturut kehendak Allah dan dapat mengendalikan diri dengan seksama bagaimana mereka hidup. Tidak seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, jadi hendaklah kamu penuh dengan roh, jangan bodoh, jangan bebal, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Paulus menghubungkan antara penuh roh dengan mabuk oleh anggur. Sebagaimana seluruh diri seseorang dipenuhi oleh anggur yang memabukkan, ini bagus juga ini, demikian pula seluruh kehidupan seseorang bisa dipengaruhi oleh Roh Kudus. Jadi orang kalau udah mabuk itu kan dikuasai oleh anggur mabuk itu. Nah, itu persis sama tuh. Kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus, kita dipengaruhi oleh Roh Kudus itu. Ya, sebagaimana seseorang hendak dikuasai oleh anggur, harus minum anggur. Ingat, lihat nih kata-katanya bagusnya. Sebagaimana seseorang yang hendak dikuasai oleh anggur, harus minum anggur kan? Ada orang yang mabuk tanpa minum alkohol. Mabuk kepayang namanya itu. Ya, jadi pasti minum kan, baru dia mabuk. Nah, sama halnya katanya, hendak dikuasai roh, harus mengkonsumsi firman yang benar. Ya. Jadi firman yang memperbaharui pikiran seseorang akan membuka peluang selebar-lebarnya. Roh Kudus, nah ini bagus nih kata-katanya. Firman yang memperbaharui pikiran seseorang akan membuka peluang, baru peluang loh, selebar-lebarnya untuk Roh Kudus mencerahi pikiran seseorang lebih lanjut. Jadi firman harus memperbaharui pikiran orang supaya Roh Kudus bisa mencerahi pikiran seseorang itu lebih lanjut, mempengaruhi atau turut mengontrol emosi dan mengarahkan keinginannya kepada kehendak Allah. Ya. Nah, dalam hal ini Roh Kudus benar-benar fungsional sebagai
pendamping atau parakletos, ya, atau penolong, ya. Tadi ya Yohanes berapa? 15, ya. Dia adalah penolong. Yang lainnya parakletos, dia adalah pendamping, ya. Tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Saudara ditolong setelah apa? Baca firman. Jadi kalau nggak baca firman terus pikir-pikir dibaptis atau dipenuhi Roh Kudus, itu hanya ada dalam hayalan saja, ya. Jadi caranya apa? Firman dulu nih. Firman yang mempengaruhi pikiran seseorang, ya, akan membuka peluang bagi Roh Kudus untuk mencerahi pikiran orang tersebut, ya. Supaya apa? Supaya dapat mempengaruhi dan bahkan mengontrol emosi dan mengarahkan keinginan atau perasaan ini, ya, mengontrol perasaan dan mengarahkan keinginan orang tersebut kepada kehendak Allah. Oke. Untuk memiliki kepenuhan roh secara permanen harus ada perjuangan yang serius secara pribadi, ya. Hiduplah sebagai anak-anak terang, kata Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Ya, hiduplah sebagai anak-anak terang karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Allah, ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, ya. Saudara, hal ini tidak bisa diganti dengan doa puasa. Artinya instan. Tapi apa? Doa puasa memang kadang bisa menghasilkan kepenuhan roh, ya, secara sesaat, ya, yang tidak atau kurang mendewasakan, ya. Bahkan bisa menjadi kadang-kadang menjadi hal mistis gitu. Kalau kita sudah kayaknya nggak apa-apa ya kita hidupnya sembarangan, tapi terus kita ada doa puasa gitu. Seolah-olah dijadiin kayak magis gitu kan. Padahal tidak terjadi dalam keadaan yang instan seperti itu. Dia pasti proses belajar, berlatih melalui pimpinan Roh Kudus mencerahkan pikiran orang. Nah, pikirannya inilah yang mengendalikan emosi untuk apa? Untuk kemudian dia memilih, ya, apa yang berkenan atau yang Allah kehendaki. Oke. Kepenuhan Roh Kudus atas seseorang tidak dapat dipisahkan dari kapasitas. Oh, sebentar ya. Oke, kita sampai sini dulu ya. Jadi teman-teman sudah dapat penjelasan, ya, bahwa oh rupanya penuh Roh Kudus itu ada yang sesaat, spektakuler, tanda-tandanya nyata. Tapi sesungguhnya yang Allah kehendaki adalah ketika kepenuhan itu secara permanen dalam hidup kita. Yaitu ketika rohnya yang kudus itu terus-menerus menguasai. Nah, bagaimana dia caranya? Harus start dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Logos dulu, logos, firman Tuhan. Setelah itu, setiap fakta kehidupan yang kita hadapi, kita ingat firman itu. Roh Kudus menolong kita kan untuk ingat firman itu, dan kemudian apa? Kita yang memutuskan jadi rema firman itu. Ya, ketika itu jadi logos itu dan jadi rema, ketika logos itu firman itu menjadi rema dalam hidup kita, maka Roh Kudus ini akan memimpin kita untuk apa? Selalu seirama dengan kehendaknya Allah, ya, apa yang Allah kehendaki. Ada pertanyaan, Pak? Ada pertanyaan. Oke. Salam, selamat malam Pak. Izin saya mau bertanya bagaimana cara kita bisa mendeteksi atau merasakan bahwa kita benar-benar sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekali lagi teman-teman, saya sarankan, saya bukan hanya ini, saya sarankan bahwa pribadi Roh Kudus itu harus ditulis huruf besar, ya. R itu harus besar. Ada juga yang menulis R kecil, rohnya, kudusnya besar, K besar. Jadi dia kita hormati sebagai Tuhan. Jadi hurufnya itu R besar, K besar, ya. Jadi saya menjawab di bawahnya Pak Ens itu bahwa jika kita sudah mulai melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita sehari-hari secara kontinu atau terus-menerus, selalu suka bersekutu dengan Tuhan, menyukai firman-Nya, melakukannya sehingga memiliki pikiran dan perasaan Yesus dan menjadi saksi Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa mendeteksi, merasakan bahwa kita benar-benar sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Oke, ini tadi yang tanya. Oke, yang tanya siapa? Oke, tadi ikutin ya, bahwa ada dua hal tadi. Ada yang temporal dan ya.
Enggak ada yang catat tadi apa yang membuat kita bisa deteksi? Tadi saya bilang saya kasih huruf besar tadi. Ayo. Ada yang udah buka mic? Ya, ada tanda-tanda temporal dan ada juga permanen. Permanen itu adalah ada lihat buah rohnya. Kedewasaan. Pertanyaannya Pak Tadus adalah gimana dia tahu bahwa dia udah penuh dengan Roh Kudus gitu. Nah, ini saya jelasin tadi kan. Itu sangat berkaitan dengan kedewasaan rohaninya. Nah, gimana kita tahu kedewasaan rohani maksudnya? Ini maksudnya seseorang yang memiliki kapasitas berjalan seirama dengan Tuhan. Jadi kalau yang ditanya gimana kita tahu ya atau deteksi sudah sejauh apa atau sedalam apa kita penuh dengan Roh Kudus? Ini seberapa seseorang dipenuhi Roh Kudus berarti pula seberapa jauh atau seberapa dalam seseorang bisa berjalan dengan Tuhan. Ini caranya nih. Gitu. Seberapa dalam kita berjalan dengan Tuhan. Seberapa jauh kita berjalan dengan Tuhan. Bagaimana seseorang itu bisa memiliki kapasitas berjalan seirama dengan Tuhan. Semakin seirama dengan Tuhan, ya, itu artinya dipimpin oleh Roh. Orang itu artinya kepenuhan Roh Kudus. Ya, itu yang pertama ya, Yandri. Yang kedua, kok keluarnya begitu? Beberapa kali. Nah, rupanya slide berikutnya langsung. Nih, ya. Yang kedua ini Yandri nih, yang paling bawah. Orang yang dipenuhi Roh secara permanen akan menunjukkan keunggulannya apa? Terutama dalam kekudusan hidup. Tidak mungkin orang yang dipenuhi Roh secara permanen mudah berbuat dosa. Yandri dapat nggak? Ya, Pak. Iya, ya. Jadi poin pertama itu sejauh apa kita atau seseorang itu sudah berjalan seirama dengan Tuhan. Nah, nanti memang kita akan bahas, Pak, nanti seirama dengan Tuhan itu seperti apa sih hidup yang seirama tadi? Atau berjalan seirama dengan Tuhan. Ini materinya masih panjang, gitu ya. Itu nanti kita bahas di materi dipimpin oleh Roh. Itu dipimpin oleh Roh itu slide-nya hampir 50. Jadi kita sampai sebulan ya jangan banyak-banyak, Saudara. Pokoknya malam hari ini tuh dipenuhi Roh Kudus itu selesai. Jadi besok tanya jawab lagi Pak Lepi. Jadi malam ini saya akan share mengenai bahan itu langsung supaya besok kita bisa ini internalisasi ya. Karena sebenarnya dipenuhi Roh itu bagian yang tidak terpisah dari dibaptis dengan Roh. Pak, ya? Masih ada pertanyaan, mau bertanya. Dia mengalami satu dimensi di mana ketika dia masuk dalam hadirat Tuhan, dia diperlihatkan orang-orang yang tidak dikenal, namun mereka orang-orang yang tertekan, terpuruk, dan saya merasakan apa yang mereka rasakan itu. Dan di saat itu saya terdorong untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan itu. Nah, apakah itu salah satu tanda bahwa kita dipenuhi Roh Kudus? Itu tandanya dipenuhi oleh roh orang itu. Ada juga yang nanya saya kemarin begini, Pak, itu ada orang yang dapat karunia melihat setan. Saya bilang, kok karunia? Nggak ada tuh di dalam di dalam Alkitab ada karunia melihat setan. Jadi nggak ada, kamu baca. Ya kan nggak ada. Ya, jadi hal-hal yang sifatnya magis gitu ya, itu memang manusia itu begitu tuh. Manusia tuh begitu. Kenapa coba ya? Karena manusia itu senang yang namanya instan, sesuatu yang instan. Instan tuh jalan pintas, senang gitu. Nggak mau belajar dan berlatih.
Padahal hidupnya jatuh ke dalam lumpur itu perlu waktu panjang. Nah, dia mau keluar dari lumpur pakai helikopter. Nggak ada. Tidak ada jasa helikopter. Ya kan? Maksudnya buru cepat-cepat gitu. Ya nggak ada. Yang ada adalah dia harus belajar dan berlatih. Gitu kan? Dia harus belajar dan berlatih untuk keluar dari situ. Karena apa? Hasil belajar dan berlatih itulah, atau hasil belajar dan berjuang itulah yang menghasilkan satu karakter. Yang sering Pak Taris bilang itu satu karakter. Karakter ini yang berkodrat ilahi nih, karakternya. Ketika karakter ini yaitu pikiran perasaan itu bermanifestasi, namanya dia bertindak nyata dalam perbuatan, gitu. Dan itulah yang menyelamatkan, gitu. Ya kan? Oke, nah baik, menjawab yang tadi ya, itu bukan tanda, gitu ya. Itu bukan tanda dari dia kepenuhan Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus. Itu bukan sama sekali. Ya. Terus itu apa? Kalau saran saya nggak usah pelajari, ya. Mending belajar Alkitab aja. Kalau ada orang gitu nggak usah dengar gitu. Kemarin tuh yang waktu saya ditanya itu karunia apa, saya jawab aja singkat. Itu bukan karunia dari Roh Kudus. Udah. Saya nggak mau jelasin yang itu. Semakin saya jelasin itu, jadi saya punya waktu untuk iblis kan. Harusnya kan kayak anak SD yang kelas 6 itu ya. Nah, dia nggak punya waktu untuk iblis, sehingga semua waktunya untuk Tuhan. Ya, aneh juga ya orang nanyanya itu. Nanya kayak gitu, kenapa waktu itu Stefanus? Gitu. Ya, bersukacita gitu ya. Melihat kemuliaan Allah. Kenapa nggak itu yang menjadi menarik gitu ya? Kan itu menarik sebenarnya. Pertanyaan Onsi Pak, orang arif itu seperti apa Bapak? Pertama yang namanya arif. Sorry Onsi. Orang arif itu seperti apa? Oke. Harus dijawab sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang arif itu adalah apa? Yang tadi itu pertama itu. Yang memperhatikan hidupnya secara saksama. Itu arif. Nah ya, orang yang arif itu memperhatikan hidupnya secara saksama. Maksudnya apa Pak? Maksudnya adalah apa? Bahwa waktu-waktu ini itu adalah pendek. Waktunya dulu Pak. Waktu-waktu ini tuh pendek. Nah waktu ini di dalamnya ada hari-hari. Hari-harinya itu jahat. Sehingga apa? Sehingga kita jangan bodoh, jangan bebal. Nah, sebaliknya apa? Ya jadi orang arif, gitu, bijaksana, gitu ya. Karena apa? Karena kita udah tahu kehendak Allah kan, gitu, kehendak Allah. Oke? Pak, saya menambahkan tadi Pak yang 1 Samuel yang mengenai kata telanjang Pak. Ada di kolom chat itu. Iya, silakan. Ada di personal tadi. Jangan sampai ada berpikiran telanjang benaran ya. Itu artinya Samuel itu melepas jubah. Kalau dipelajari dalam bahasa Inggris, 1 Samuel 19 ketika Saul dipenuhi Roh Kudus di ayat 24. Ya, dikatakan dia rebah dan telanjang. Telanjang di situ bukan hilang semua, enggak. Jubah yang dia pakai itu dia lepas, tapi dia masih pakai baju dalam. Ya. Gitu. Oke ya, tapi kenapa saudara nggak tanya yang lain? Nah, itu jangan ada pikiran itu. Iya, tapi maksud saya ingin, soalnya sering tuh saya temukan orang-orang yang bertanya, menemukan kata-kata begitu. Padahal dalam pikiran saya ada pertanyaan yang lebih penting daripada itu. Nah, saudara berarti kehilangan fokus tuh kalau menurut saya, ya. Jadi tadi itu bahkan hanya sepintas banget saya bahas dan tidak sama sekali saya mencoba untuk masuk detail. Cuman mau kasih tahu bahwa Allah itu, roh itu adalah cara Allah berada atau berada atau eksis, ya eksis. Nah, sangat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tujuannya dia, gitu. Ya, di dalam siapa? Di dalam Simpson, gitu kan? Ya ada.
Ya, tetapi yang Allah kehendaki sesungguhnya adalah ketika roh itu bekerja di dalam orang terus-menerus, yaitu apa? Membentuk pikirannya, sehingga pikirannya itu ada di dalam pikiran Kristus, dapat mengerti pikiran Allah, gitu kan? Akhirnya memiliki moral Allah. Ya, tujuan akhirnya apa? Supaya mereka menjadi umat-umat yang benar-benar umat berkualifikasi, umat pilihan, gitu. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Ya. Jadi jangan kejar pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya klerikal sih istilahnya ya. Ya, klerikal itu apa ya? Batu-batu kecil gitu ya. Jangan, lihatlah batu besarnya ya. Oke. Ya, kayak Onsi bilang tadi, hendaklah menjadi arif. Ya, itu salah satu arif itu, ya. Oke. Bukan Arifuddin ya. Bukan Arifuddin, iya betul. Oke, teman-teman, udah 10:30, kita lanjut besok ya. Wah, tapi kayaknya padahal di Kupang udah jam 11:30 ya, tapi saya lihat Onsi sama Amanda ini masih cerah. Mungkin baru saya tahu itu, saya tahu. Fani juga tuh masih cerah. Mungkin setelah ini mungkin ada Indomie. Oke, teman-teman, mari kita sama-sama tutup dalam doa ya. Bapak, kami hadir di sini, kami boleh memiliki waktu di sini Tuhan. Kami tahu ini adalah berkat dari Tuhan. Dan kami mengucap syukur karena berkat ini boleh kami isi dengan segala sesuatu yang menyenangkan hatimu, yaitu ketika kami rindu untuk terus mencari Engkau di dalam kebenaran-Mu melalui firman yang hidup, yaitu sang kebenaran Kristus itu sendiri yang boleh nyata di tengah-tengah kami. Dan kami mengucap syukur ya Allah Roh Kudus, Kau boleh membawa kami bergairah di dalam mengenal Bapa lebih dekat lagi, supaya hidup kami ini Tuhan, hidup kami ini sungguh-sungguh dibawa ke dalam kodrat ilahi, mengalami Tuhan sejak dari bumi ini. Terima kasih Bapa, kami datang di sini pasti dengan berkat-Mu, dan kami rindu untuk berpisah dari tempat ini, dari platform ini dengan berkat Tuhan. Dan izinkanlah berkat ini disampaikan kepada umat malam hari ini oleh hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus, berkat Abraham, Yakub dan Ishak turun atasmu. Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah memberkati engkau dan keluargamu. Allah memberkati apa yang dipegang tanganmu, dibuat Tuhan berhasil. Allah memberkati keluar masukmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Allah memberkati engkau di bumi ini seperti di surga. Mulai hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha, engkau akan dipimpinnya dengan malaikat-malaikat yang akan berjaga-jaga di kemah-kemah hidupmu. Dihalau engkau dari setiap malapetaka, mara bahaya. Bahkan engkau dipimpin, dituntun oleh Tuhan di dalam segala hal, supaya mendatangkan kebaikan di dalam hidupmu. Sampai satu hari nanti, kita dijemput oleh Dia di atas awan-awan, menyongsong Dia di dalam perjamuan kawin anak domba, dalam pesta perjamuan kawin, bersama dengan Tuhan, bersama dengan Bapa, hidup selama-lamanya, tanpa batas waktu. Terima kasih Bapa. Saudara yang siap diberkati, yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. 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 Praise Lord. Allah yang besar.